Baiklah, sekarang kita belajar menentukan nilai sin dan nilai cos dalam penguraian vektor. Nah, biasanya dalam penguraian vektor yang biasa ditanyakan itu adalah besar dari resultan vektor dan arah dari vektor. Nah, dua ini adalah yang paling sering ditanyakan di soal-soal materi penguraian vektor. Untuk mencari besar resultan vektor dan arah dari vektor, nah langkah penyelesaian yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menguraikan vektor. Perlu kita ingat di sini adalah setiap vektor yang membentuk sudut harus kita uraikan terlebih dahulu. Adalah kita proyeksikan vektor A ke sumbu X dan kita proyeksikan vektor A ke sumbu Y dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, ini vektor A kita proyeksikan terhadap sumbu X, artinya ini kita beri tanda panah, kemudian kita beri nama AX. AX ini cara membacanya adalah komponen vektor di sumbu X, artinya AX ini merupakan komponen di sumbu X. Kemudian kita proyeksikan lagi ke sumbu Y, kita beri nama AY. AY ini merupakan komponen vektor di sumbu Y. Setelah kita uraikan vektor A ke sumbu X dan vektor A ke sumbu Y, langkah kedua yang kita lakukan adalah menentukan nilai dari komponen vektor yang kita dapatkan, yaitu AX dan AY. Untuk menentukan nilai komponen vektor yang sudah kita dapatkan, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah setiap sisi yang di depan sudut, adalah yang ini, yang garis tegak, itu nilainya adalah sisi depan sudut, nilainya adalah sin. Dan sisi yang dikenai oleh sudut, kita lihat di sini, sisi yang dikenai oleh sudut adalah nih, sumbu X. Berarti nilai sisi yang dikenai oleh sudut nilainya adalah cos. Dua ini yang harus kita ingat. Sekarang kita lihat komponen AX. Komponen AX ini dia dikenai oleh sudut, berarti nilainya adalah cos. Seperti AX sama dengan A cos 30 derajat. Kemudian kita lihat sisi yang berada di depan sudut. Yang di depan sudut adalah garis yang tegak. Garis putus-putus yang tegak ini sama dengan garis ini, AY. Berarti AY nilainya adalah A sin 30 derajat. Kemudian kita lihat vektor yang kedua. Kita beri nama vektor B saja. Nah, langkah pertama yang kita lakukan juga masih sama. Kita uraikan terhadap sumbu X, kita beri nama BX, dan kita uraikan terhadap sumbu Y, kita beri nama BY. Kemudian menentukan nilai BX. Kita lihat di sini yang di depan sudut adalah garis mendatar, garis putus-putus yang mendatar. Garis putus-putus yang mendatar ini sama dengan BX, kan sejajar. Berarti BX-nya apa? Kalau dia di depan sudut, berarti BX-nya B sin 60. Kita lihat BY. BY ini adalah yang dikenai oleh sudut, yang disentuh oleh sudut nih. Berarti yang disentuh oleh sudut adalah nilainya cos B cos 60 derajat. Sekarang untuk mempermudah, kita bikin garis 4 seperti ini, 4 vektor. Kalau letak sudutnya di sini atau di sini, nah kalau letak sudutnya di 4 tempat ini, maka nilai sumbu X-nya adalah cos, nilai sumbu Y-nya adalah sin. Tapi jika letak sudutnya di sini,
di sini, dan di sini, maka nilai sumbu X-nya adalah sin, nilai sumbu Y-nya adalah cos. Kebalikan dari yang pertama. Sekarang kenapa sumbu X-nya cos? Karena ini kita lihat kalau sudut yang sini yang dikenainya semuanya adalah sumbu X. Ini yang disentuhnya sumbu X, yang ini juga disentuhnya adalah sumbu X, yang ini juga ke sumbu X. Kalau di sini kenapa Y-nya yang cos? Karena yang disentuh oleh sudut tuh semuanya yang Y. Nah, ini mengenai sumbu Y, mengenai sumbu Y, mengenai sumbu Y, dan ini juga mengenai sumbu Y. Makanya sumbu Y-nya adalah